Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita coba mencari kiat-kiat, langkah-langkah dalam rangka menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini Allah limpahkan kepada kita rahmatnya dari awal hingga akhir, sehingga kita adalah orang-orang yang beruntung. Amin. Sudah saya sampaikan 3 hal di beberapa malam yang lalu, dan pada malam hari ini saya ingin sampaikan yang keempat. Apakah yang memungkinkan kita bisa terhantar untuk memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala? Poin itu adalah beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Jadi jamaah sekalian, kalau kita ingin memperoleh rahmat Allah atau ingin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersiap untuk berperan serta, berikut serta, aktif dalam beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Dalilnya adalah terdapat dalam surat At-Taubah ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Allah berfirman bahwa orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, satu sama lain adalah menjadi penolong bagi yang lain. Setelah penjelasan ini, Allah kemudian menjelaskan kepada kita di satu sisi karakter dan sifat orang yang beriman, tetapi di sisi lain itulah yang menyebabkan pintu kita terbuka memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, mereka melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Lalu nanti dilanjut dalam pembahasan yang akan datang, kita akan bahas juga tentang pernyataan bahwa orang yang akan memperoleh rahmat Allah adalah mereka orang yang menegakkan salat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Dengan jelas Allah memberikan isyarat. Kata Allah, ulaika, mereka adalah orang-orang yang sayarhamuhumullah, dalam waktu yang dekat, tidak lama lagi. Sin sa artinya adalah akan dan tidak lama, dekat, pendek. Kata Allah, mereka lah orang yang sebentar lagi Allah akan berikan mereka rahmatnya.
Jadi jamaah sekalian, optimislah. Kalau kita ingin memperoleh rahmat Allah, maka bersertalah dalam beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Karena kita adalah pendek, seperti biasa, maka saya ingin sampaikan langkah. Silakan ingat-ingat, silakan catat bagaimana agar kita bisa terlibat, memungkinkan bisa melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka berikut langkahnya. Pertama, seseorang atau seorang mukmin hendaknya mengetahui perkara-perkara yang ma'ruf, sebagaimana dia juga harus mengetahui perkara-perkara yang mungkar. Menurut Al-Quran dan Al-Hadis, tentunya melalui talabul ilmi. Apa itu ma'ruf? Apa itu mungkar? Apa saja? Jamaah sekalian, secara global ma'ruf itu adalah disebut ma'ruf jika dia diperintah oleh Allah dan oleh Rasulnya, dijanjikan pahala kebaikan di dunia maupun di akhirat. Jika dia melakukannya, dia berhak dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia adalah berupa kebaikan. Menurut Allah, menurut Rasul itu baik, berarti itu ma'ruf. Sebaliknya, kalau dia adalah dilarang oleh Allah, oleh Rasulnya, diancam dosa, diancam hukuman, sanksi di dunia, di akhirat, dipungkiri oleh akal sehat, oleh nurani, oleh kebanyakan orang-orang, bahkan dia dicela pelakunya, maka itu pertanda bahwa dia adalah mungkar. Nah, seorang muslim harus tahu apa saja yang disebut dengan ma'ruf, apa saja yang termasuk dengan mungkar. Saya isyaratkan minimal seorang muslim itu mengkaji, setidaknya supaya tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar adalah untuk mengetahui yang ma'ruf. Maka hendaknya di mana-mana dikaji, disampaikan, diajarkan, seperti kitab kecil bernama Mukhtasar Syu'abil Iman. Di dalamnya adalah 70 sekian sampai 77 cabang iman, dan pasti semuanya adalah ma'ruf. Di sisi lain, ajarkan juga tentang hal yang mungkar, apalagi yang besar-besar, dan itu kemudian disebut dengan al-kabair, dosa-dosa besar. Maka perlu dikaji, perlu diajarkan, perlu dibahas, dan perlu diikuti. Kajiannya adalah yang disebut dengan al-kabair. Misalnya karya al-Imam Az-Zahabi namanya al-kabair, atau Tanbih al-Ghafilin. Di sana dijelaskan tentang dosa besar itu apa saja, dosa kecil apa saja, oleh Ibnu An-Nahas. Kalau kita ingin tahu mana yang buruk, mana yang baik, minimal dua kitab ini harus dikaji, difahami oleh setiap muslim. Kalau dia belum dikaji, saya khawatir tidak tahu tuh mana ma'ruf, mana mungkar. Jadi itu yang pertama. Di samping itu, seorang yang ingin beraktif dalam amar ma'ruf nahi munkar harus tahu pula tentang caranya gimana kalau mau melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar itu, atau pribadinya seorang pelaku amar ma'ruf dan nahi munkar itu harus bagaimana. Nah, itulah yang pertama, supaya tidak panjang. Kedua adalah ketahui dan fahami syariat tentang perintah beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Fahami bahwa amar ma'ruf dan munkar itu bukan sukarela begitu saja. Dia adalah konsekuensi keislaman dan keimanan kita. Seorang mukmin mesti dia harus berpartisipasi dalam amar ma'ruf dan nahi
mungkar. Karena itu konsekuensi. Mukmin dan atau muslim mesti beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Tidak disebut mukmin kalau tidak beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Atau bahkan saya khawatir kalau orang itu malah terhitung orang yang tidak berfungsi indranya jika dia tahu yang ma'ruf tidak disampaikan, tahu yang mungkar dia tidak mengingkari. Karena Rasul bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka robahlah. Berarti melihat. Kalau orang itu tidak melakukan ingkar mungkar, seolah orang itu tidak berfungsi indera penglihatannya. Berbahaya sekali. Dianggap buta dia. La haula wala quwwata illa billah. Berikut yang ketiga. Ketahui tentang realitas umat yang memanggil peran setiap muslim untuk berperan serta dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Misalnya apa? Ada kemungkaran apa? Ada ma'ruf apa? Di mana? Kapan? Siapa pelakunya? Apa penyebabnya? Apa akibatnya akan muncul? Apa tantangannya? Bersama siapa? Dengan apa? Semua pertanyaan itu harusnya dia tahu jawabannya. Jadi yang ketiga adalah ketahui. Kita tidak bisa merem. Ada orang berzina, tempatnya berzina. Ada tempat berjudi, ya, ada tempat minum khamr dan lain-lain. Tahu enggak? Kalau tidak tahu berarti tidak ro'a. Tapi kalau tahu berarti kan dia wajib, harus fal yughayyirhu, kata Rasul, robahlah. Nah, karena itu maka itu adalah sesuatu yang menjadi konsekuensi. Keempat, libatkan Allah dengan mendekatkan diri dan berdoa kepada Allah. Karena merubah kemungkaran atau beramar ma'ruf dan bernahi mungkar perlu energi. Kalau kita tidak punya, maka kita tidak akan diangkat. Rasul saja yang Rasul dan maksum, kakinya sampai memar karena tulul qiyam, panjang lama qiyamul lail bermohon pada Allah, merajut hubungan yang sangat intensif dengan Allah Rabbul Alamin, sehingga dia inna sanulqi alaika qawlan thaqila, dan ditambah dengan doa. Tunjukkan bahwa kita butuh Allah. Ya Allah, la haula wala quwwata illa bik. Semua ma'ruf, semua mungkar tidak mungkin kita ikut berpartisipasi melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar tanpa kekuatan dan daya dari Allah. Ya Allah, berikanlah itu pada kami, pada kita, sehingga kita bisa dan mampu. Berikutnya adalah berkomunikasi, berdiskusi dengan teman dan atau lembaga yang sevisi dan semisi. Siapa teman kita, siapa saudara kita yang sama-sama mengerti itu ma'ruf, harusnya kita dorong, kita hidupkan di tengah masyarakat. Itu mungkar, ayo kita diskusikan bagaimana caranya. Kalau kita dengan sendiri tidak bisa, berarti berta'awun 'alal birri wat taqwa. Jangan sudah mengatakan sendiri tidak bisa, lalu sudah, ya sudah. Kan kalau tidak bisa cukup dengan wadzalika ad'aful iman. Ya sudah, dalam hati saja. Semua orang menyikapi amar ma'ruf nahi mungkar dengan hati, maka yang ma'ruf akan menjadi mungkar, yang mungkar akan menjadi ma'ruf suatu saat. Yang benar adalah tidak boleh diam. Kita berdiskusi, siapa yang sama-sama mengerti bahwa kita harus melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, lalu berdiskusi. Ini ada nih kemungkaran, ikhwan, ayo kita tunjukkan gimana keberadaan kita, lalu kita berdiskusi, cari solusi yang terbaik. Berikutnya, berta'awun
dan berkoordinasi untuk melakukan peran amar ma'ruf dan nahi mungkar sesuai prosedur yang berlaku. Jangan tidak sendiri. Bisa jadi tidak tepat. Jangan sendiri. Nanti bisa jadi kitanya yang justru tidak bisa, lalu putus asa, lalu malah futur, kendor karena melihat tantangan begitu besar, sementara dianya lemah, lalu bergerak sendiri, lalu akhirnya dia menjadi minder, lalu akhirnya dia meninggalkan, lalu bisa jadi naudzubillah dia lebur bersama kemungkaran itu. Naudzubillah min dzalik. Karena itu bersama-sama berkoordinasi, lalu cari prosedur yang baik, bagaimana caranya, dan didiskusikan sebijak mungkin. 7. Berkomunikasi dengan warga setempat tentang keberadaan perkara yang mungkar yang ada hidup di lingkungan sekitarnya. Ingatkan, sebetulnya jangan anggap bahwa mereka yang diam itu merenah dan suka dengan kemungkaran. Bisa jadi karena sama-sama lemah iman. Jadi kalau sama-sama lemah iman, bersatulah. Kata orang lidi, kalau satu lemah, tapi kalau bersama menjadi kuat. Karena itu maka bersama-sama. Ayo ya ikhwan, ingat, kalau Allah murka, yang akan merasakannya bukan pelaku kemungkaran saja, tetapi semua yang hidup di daerah itu akan Allah libas, dan semua akan menyesal dan tidak akan berdaya apapun kalau Allah turunkan murkanya. Karena itu maka para jamaah sekalian, ketahui para jamaah ikhwan, ini ada kemungkaran, ini kita harusnya mestinya melakukan sesuatu. Nanti kalau tidak dilakukan sesuatu atau kita biarkan, bagaimana kalau Allah datangkan murkanya? Karena itu mereka sadar, lalu kita bersama, lalu punya kekuatan. Berikutnya 8, berkomunikasi dengan para ulama, dengan aparat yang terkait, dengan tokoh masyarakat. Yakin semua tidak suka dengan kemungkaran. Namanya juga mungkar. Mungkar itu berarti diingkari, sesuatu yang diingkari. Diingkari oleh fitrah, diingkari oleh dirinya, diingkari oleh keluarganya, diingkari oleh dompetnya, diingkari oleh undang-undangnya. Nah, ada. Zina itu jangan dikira bahwa dialah menyenangkan. Dia dicela oleh dirinya sendiri, dicela oleh keluarganya, dicela oleh anaknya, dicela oleh lingkungannya, terlebih Allah juga mengutuknya. Karena itu maka brother sekalian, berkoordinasi, minta pandangan para ulama gimana nih, biar mereka juga tahu. Jangan-jangan nggak tahu. Itu adalah yang ke-8. Yang terakhir 9 adalah menggunakan pribadi, perilaku, ya, perilaku yang ada pada pribadi yang akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah menggunakan akhlak yang terpuji, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wal mujadalah billati ya ahsan. Ya, jangan arogan, karena kita ingin orang yang melakukan kemungkaran pun kita ajak dengan baik supaya balik kepada jalan yang benar. Dia adalah saudara kita yang sedang lalai, sedang hanyut, sedang lemah, sedang kosong, tergoda dan terbawa oleh bisikan syaitan. Hawa nafsunya sedang mengalahkan dirinya. Akhirnya apa? Dia terkalahkan. Lalu dengan itu dia terjebaklah dalam kemungkaran itu. Dia sedang berada dalam kekeliruan. Bisa jadi tidak ingin seperti itu. Karena itu ketika kita memperbaikinya dengan bijak, bil hikmah, sehingga diharapkan dia sadar. Lalu kalau dia sadar dia adalah saudara kita, jangan dicela, jangan dipermalukan, jangan dicaci maki, tetapi dia adalah saudara kita. Ajak dengan baik-baik, insya Allah akan kembali kepada jalan yang benar dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak, ya kan ada prosedurnya. Mungkin aparat lah yang harusnya
menertibkannya supaya masyarakat menjadi tidak gaduh, masyarakat tidak terganggu keberagamaannya, ketaatannya, ibadahnya. Lalu mereka yang berkewajiban untuk menanganinya dengan sesuai aturannya. Ya mas sekalian, ini poin-poin yang harusnya kita perhatikan bersama. Dan sekali lagi saya ingatkan, siapa di antara kita yang ingin memperoleh rahmat Allah, maka bersertalah beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Jangan katakan itu hanya kewajiban ustaz, itu kewajiban aparat, itu kewajiban orang lain, saya mah tidak. Tidak, kita beriman tidak. Kalau kita beriman maka sadarlah, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sifat lazimah harus tidak bisa terpisah dari orang itu. Selama dia mukmin berarti dia merekat karakter amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak terpanggil, jangan-jangan keimanannya masih belum sampai atau lemah. Dan karena kita tidak mau disebut lemah terus, maka berbenahlah. Tidak bisa sendiri, bersama saudara-saudara kita yang lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.